Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, hari ini kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita SBDP. Disimak materinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut materi kita untuk pelajaran seni budaya dan prakarya pada subtema 3, yaitu subtema terakhir di tema 1. Untuk KD atau kompetensi dasarnya masih sama, yaitu nomor KD 3.1. Kali ini kita akan membahas tentang komik, masih berkaitan dengan gambar cerita atau gambar ilustrasi. Apa itu komik? Komik yaitu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan cerita bergambar, biasanya dimuat di majalah, surat kabar, atau berbentuk buku, yang umumnya mudah dicerna dan lucu. Menurut Franz and Meyer, komik adalah cerita yang bertekanan pada gerak dan tindakan yang ditampilkan lewat urutan gambar yang dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Nah, di sini pasti anak-anak sudah pernah ya atau sering membaca komik sesuai dengan jenis komik yang disukai masing-masing. Selanjutnya kita akan melihat jenis komik menurut segi bentuk penampilan atau kemasan. Nah, di sini ada yang disebut komik strip. Apa itu komik strip? Komik strip merupakan jenis komik yang hanya terdiri dari beberapa panel gambar saja. Akan tetapi, jika dilihat dari segi isinya, komik ini telah mengungkapkan gagasan isi yang utuh. Karena gambarnya yang hanya sedikit, sehingga gagasan yang disampaikan juga tidak terlalu banyak. Biasanya hanya melibatkan satu fokus pembicaraan saja, seperti tanggapan terhadap berbagai peristiwa-peristiwa atau isu-isu yang sedang terjadi. Nah, ini yang biasanya kita dapatkan di majalah-majalah anak, seperti majalah Cilukba atau majalah Bobo. Jenis selanjutnya adalah komik buku. Komik buku merupakan jenis komik yang dikemas dalam bentuk buku, dan biasanya dalam satu buku hanya menampilkan sebuah cerita yang utuh. Komik buku biasanya berbentuk seri, dan satu judul buku komik sering muncul berpuluh seri, dan seperti tidak ada habisnya. Komik-komik tersebut ada yang memang menampilkan cerita yang berkelanjutan, tetapi ada juga yang tidak. Jenis yang ketiga yaitu komik humor dan petualangan. Komik humor dan petualangan ini merupakan komik yang paling banyak digemari oleh anak-anak. Komik humor merupakan komik yang isinya menampilkan sesuatu yang lucu dan mengundang pembaca untuk tertawa ketika pembaca sedang menikmati komik tersebut. Aspek humoris tersebut dapat diperoleh melalui berbagai cara, baik melalui gambarnya maupun melalui kata-katanya yang lucu. Sedangkan komik petualangan ialah komik isi ceritanya berupa petualangan dalam seperti pencarian, pembelaan, perjuangan, perkelahian, ataupun aksi yang lain yang termasuk jenis petualangan. Biasanya komik ini menceritakan dua kelompok tokoh, yaitu yang protagonis dan antagonis. Kelompok yang protagonis merupakan kelompok yang baik dan antagonis merupakan kelompok yang jahat. Biasanya antara kedua kelompok tersebut memperebutkan sesuatu ataupun mempertahankan sesuatu. Dan biasanya cerita dalam komik jenis ini selalu berakhir dengan kelompok protagonislah yang memenangkan cerita. Walaupun pada awalnya kelompok protagonis inilah yang memiliki banyak kesulitan. Kemudian jenis yang keempat yaitu komik biografi dan komik ilmiah. Komik biografi biasanya menceritakan kisah kehidupan seorang tokoh sejarah yang ditampilkan dalam bentuk komik. Nah,
Nah, di sini ada contohnya ya. Sedangkan komik ilmiah biasanya berisi campuran antara komik dan narasi. Contoh komik yang berisi campuran dari komik dan narasi antara lain penemuan listrik, penemuan lampu, penemuan telepon, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk jenis komik ini, selain hanya untuk memberikan hiburan, komik ini biasanya juga berisi ilmu pengetahuan. Ciri-ciri komik. Ciri-ciri komik bisa kalian lihat di buku tematik kalian halaman 176. Yang pertama cirinya yaitu hadir untuk menyampaikan cerita. Dalam cerita komik, panel-panel gambar lebih dominan daripada teks verbal, dan bahkan banyak panel gambar yang sudah berbicara tanpa unsur bahasa atau dengan unsur bahasa yang terbatas. Jadi, biasanya pesan dan informasi yang disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Ini yang umum ya, ciri-ciri umumnya. Selanjutnya, ciri yang kedua yaitu proporsional. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Jadi biasanya kita kalau membaca komik itu seperti terbawa ya, terbawa ke dalam cerita yang kita baca. Ciri yang ketiga menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Coba dicek komik-komik kalian, pasti bahasanya itu bahasa sehari-hari supaya memudahkan pembaca untuk memahami isi cerita. Ciri yang keempat biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya, isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Ciri yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Jadi wataknya itu mudah ditebak ya, tidak rumit. Dan yang terakhir, cirinya yaitu menyediakan humor. Kata komik berasal dari kata komik yang berarti jenaka. Humor adalah komik yang disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca, dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Jadi biasanya cerita-cerita yang diangkat ke dalam komik itu cerita-cerita yang biasa terjadi di masyarakat. Jadi orang-orang yang membaca mudah memahaminya. Langkah-langkah membuat komik. Oke, diperhatikan. Berikut ini langkah-langkah dalam membuat komik yang sangat sederhana. Yang pertama yang harus dilakukan adalah tema. Langkah awal kita harus menentukan tema cerita komik yang akan kita buat itu seperti apa. Hal ini juga akan membuat kita mengembangkan ide-ide baru saat proses pembuatan komik nantinya. Contoh tema, kita itu mau memilih action atau drama, fantasi, komedi, dan lain-lain. Langkah selanjutnya yang harus kita pikirkan yaitu tokoh. Berikutnya membuat karakter komik kita seperti tokoh utama dan tokoh-tokoh lainnya yang akan membantu dalam pengembangan plot atau alur cerita. Jadi setelah kita menemukan temanya, kita akan membahas tentang apa. Selanjutnya kita pikirkan tokohnya kira-kira seperti apa. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu plot. Setelah semua di atas
kita lakukan, yaitu sudah dapat tema, kemudian kita sudah menentukan tokoh, barulah kita masuk ke sesi plot atau jalan cerita. Tahap ini merupakan rangkaian isi dari cerita yang kita buat. Di sini akan diulas masalah pengenalan karakter, latar belakang cerita, dan konflik atau permasalahan yang akan membuat cerita lebih menarik dan tidak membosankan bagi pembaca komik nantinya. Jadi di tahap ketiga inilah yang penting gitu ya dalam membuat komik. Setelah kita menentukan tokohnya tadi, nah di situ kita akan tentukan juga karakter tokoh itu seperti apa. Apakah kita akan mengangkat tokoh yang baik, yang jahat, dan sebagainya. Langkah berikutnya adalah konflik. Dalam proses plot atau jalannya cerita, konflik sudah termasuk di dalamnya. Nah, ini bagian dari plot ya, yaitu kita menentukan konflik apa yang ada di dalam cerita nanti. Dan yang terakhir, langkah terakhir yang kita lakukan adalah ending. Ending sesuai artinya, yaitu yang terakhir adalah tahap penyelesaian konflik dari cerita yang kita buat. Misalkan, apakah kita ingin ceritanya tuntas sampai di sini atau dibiarkan menggantung tanpa penyelesaian atau bersambung ke cerita atau episode berikutnya. Nah, itu tergantung penulis ya. Tergantung kita yang akan membuat komik, apakah kita akan membuat komik yang langsung selesai, ada akhirnya, atau yang bersambung. Oke, demikian materi komik pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.